dana pensiun untuk aparatur sipil negara. Bisa saja dapat 1 miliar langsung atau malah dapat 20 juta per bulan. Yang mana pilihan netizen? Yang pasti akan kita kupas lebih dalam di menanti skema baru dana pensiun PNS. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Sebelum kita melihat apa saja yang akan dirombak, kita akan lihat dulu berapa besar jumlah dana pensiun ini membebani negara. Kalau menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, anggaran untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri saat ini mencapai 120 triliun rupiah per tahunnya yang akan diberikan kepada 3,1 juta pensiunan. Nah, untuk pensiunan PNS pembayarannya melalui Taspen, sedangkan untuk TNI Polri melalui PT Asabri. Sedangkan menurut BPK, program pensiun PNS, TNI, dan Polri ini tidak efektif karena belum ada tata kelolanya secara lengkap dan belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. Jangankan tata kelola, penetapan besaran iuran pemerintah saja belum ada. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000, Taspen dan Asabri harus dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Jadi memang ini cukup kompleks dan belum ada aturan yang pasti. Di sisi lain, upah ASN terus terpotong setiap bulan untuk dana pensiun. Berapa besar sih? Kita akan coba bahas. Jadi untuk PNS, TNI, dan Polri selama ini iurannya itu sebesar 4,75% dari total pendapatan termasuk gaji pokok dan juga tunjangan keluarganya. Nah, boleh diambil meskipun belum memenuhi masa iuran 15 tahun dan APBN akan tetap menanggung biaya sampai istri dan suami ditambah dengan 2 anak. Tapi ini ada syaratnya juga ya, untuk anaknya maksimal 25 tahun dan belum menikah dan belum bekerja. Jadi memang potongannya lebih besar tapi manfaatnya juga lebih banyak sampai keluarganya juga mendapatkan tanggungan. Nah, kita bandingkan dengan swasta. Kalau di swasta, ini iuran jaminan pensiun itu dibayar sebesar 3% dari upah per bulan, ditanggung oleh perusahaan 2% dan 1% ditanggung oleh peserta. Tapi ya jelas tidak ada tanggungan untuk anak istri ya. Tapi poinnya adalah yang membayar iurannya itu adalah dua pihak begitu ya. Nah, kalau dalam PP 45 tahun 2015 disebut harusnya ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Tapi prakteknya sampai sekarang tidak ada kenaikan. Lalu kenapa sih harus naik iurannya untuk PNS? Kita akan cek alasannya di slide berikutnya. Jadi kalau melihat negara-negara tetangga, ini sistem DAPEN ya sudah tidak lagi membebani APBN tapi dikelola oleh institusi dana pensiun. Tapi sayang ini belum bisa terjadi di negara kita karena masalah yang terjadi di institusi pengelola. Jadi kalau menurut ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2019 ada beberapa permasalahan utama pemerintah dalam mengelola DAPEN. Nomor 1 tadi jelas ya, tidak ada tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun yang diatur rinci. Lalu ternyata PT Taspen ini selaku pengelola dana pensiun ini mengalami apa yang disebut besar pasak daripada tiang. Nah, berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun 2019, total pendapatan dari premi tercatat mencapai 9,07 triliun rupiah. Sementara untuk seluruh beban klaim dan manfaatnya saja, ini sudah mencapai 12,4 triliun rupiah. Kalau dihitung dengan kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan dan cadangan teknis, ini nilai total klaimnya bahkan bisa sampai 17,7 triliun rupiah. Nah, ini juga sudah mulai membengkak begitu dari tahun 2016. Jadi, untuk menambal selisih antara premi iuran dengan klaim, PT Taspen selama ini mengandalkan imbal hasil investasi seperti obligasi dan sukuk. Tapi saat ini justru malah banyak menempatkan ke instrumen investasi jangka pendek dengan keuntungan yang sedikit. Jadi, kalau selisih negatif ini terus membengkak ya akibatnya negara jadi terbebani. Untuk itu pemerintah mencanangkan perubahan skema pembayaran DAPEN yang baru. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi ada beberapa opsi yang saat ini tengah dikaji oleh pemerintah. Yang pertama adalah pay as you go. Nah, ini yang saat ini dianut. Jadi pembayaran uang pensiunan ASN 100% dibayarkan dari APBN setiap tahunnya. Sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, skema baru yang ingin diterapkan adalah fully funded. Jadi dengan skema ini nantinya pembayaran pensiun akan dibayar patungan antara ASN dan pemerintah. Jadi kalau saat ini pensiunan eselon 1 ini hanya mendapat sekitar 4,5 sampai 5 juta rupiah per bulannya. Nah, skema ini memungkinkan pensiunan ASN mendapat lebih besar. Mungkin eselon 1 diperkirakan bisa mendapat 20 juta rupiah
per bulannya, atau malahan bisa juga langsung dicairkan di awal dan langsung mendapatkan 1 miliar rupiah begitu misalnya. Nah, ini masih terus digodok seperti apa yang paling baik, dan jelas menciptakan pro kontra juga. Salah satu anggota DPR mengatakan pembayaran langsung 1 miliar di awal ini berpotensi lebih memberatkan negara dan juga berbahaya karena tidak semua orang bisa mengelola uangnya dengan baik. Selain itu juga sempat ada usul untuk membuka cakupan program DPR ini juga untuk pekerja informal. Jadi iurannya bisa disamakan misalnya dengan upah minimum regional dan dipotong 3% begitu untuk iuran pensiun. Jadi misalnya upah minimumnya yaitu 5 juta rupiah gitu, lalu dikali dengan 3%. Jadi besaran iuran yang harus dibayar adalah 150.000 rupiah oleh pekerja informal. Tapi ini masih terus dikaji. Tapi yang sudah pasti adalah sudah masuk dalam prolegnas. Seperti apa? Kita akan cek. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, berdasarkan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kemendikbud tahun 2026 di atas, kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Yang pertama, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 yang diusulkan sebesar 52 triliun 16 miliar rupiah. Yang selanjutnya, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 dipilah menurut rincian per fungsi adalah: A. Fungsi pelayanan umum 47 triliun 773 miliar 586 juta 873 ribu rupiah. Fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu rupiah. Dan untuk fungsi pendidikan sebesar 3 triliun 993 miliar 154 juta 864 ribu rupiah. Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian paparan kami, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan atas paparan tentang RAKL Kementerian Keuangan yang biasanya disebut BA15 ini, Pak. Karena Kementerian Keuangan ini karena kewenangannya punya BA15, punya BA99. Gitu. Jadi kalau dulu Pak Purbaya waktu ketua LPS, instrumen memasuki pasar itu pakai bunga penjaminan saja, Pak. Tapi prestasi Bapak di LPS itu kan dengan tingkat penjaminan, bunga penjaminan aja bisa mempengaruhi pasar, membangun confidence. Harapan saya dengan kewenangan di sektor fiskal, instrumen APBN bisa Bapak kuasai dengan baik untuk mempengaruhi pasar, dan instrumen-instrumen policy yang lain. Jadi harapan kita ini banyak ke Pak Purbaya. Nah, dari 52 triliun sekian tadi, Pak, itu awalnya di pagu indikatif itu 44 triliun. Terus kemudian ada permintaan tambahan pada saat itu. Waktu itu dibahas oleh Menteri Keuangan sebelum Bapak, bahwa ada permintaan 8,9 triliun. Berarti permintaan 8,9 triliun oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan yang baru sudah disetujui. Dari Menteri Keuangan yang lama ke Menteri Keuangan yang baru sudah disetujui dong. Jadi Bu Menteri Keuangan yang lama minta ke Pak Luki untuk ditambahin. Nah, berarti sudah disetujui menjadi 52 kan waktu itu. Nah, kemudian saya tadi diskusi di pimpinan ini, Pak. Diskusi di pimpinan itu disampaikan juga bahwa ada yang baru apa tidak di dalam paparan sebelumnya ke paparan saat ini, dari KEM PPKF ke nota keuangan. Ternyata yang baru bahwa yang tadinya diminta itu sekarang sudah menjadi pagu nominatif. Itu berarti permintaan sebelumnya 44 ditambah 8,9 triliun sudah disetujui. Nah, itu yang baru Pak Eka.
6,37%, sehingga spread dengan US Treasury menyempit ke 221 basis point. Ini turut menurunkan cost of fund untuk domestik. Perkembangan spread SBN rupiah sekaligus mencerminkan currency risk yang semakin pulih. Membaiknya perspektif investor terhadap currency risk juga diikuti appetite terhadap country risk yang terjaga. Dengan perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga, risiko menurun, dan daya tarik SBN sebagai instrumen investasi semakin kuat. Pertumbuhan yang resilien dan terjaganya stabilitas ekonomi berkontribusi besar dalam menopang perbaikan kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan dan stabilitas ekonomi berdampak pada penciptaan tambahan 3,59 juta lapangan kerja di tahun 2025, sehingga secara agregat berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76% dari tahun lalu yang sebesar 4,28%, serta penurunan kemiskinan ke level 8,47% dari sebelumnya di level 9,03%. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik, walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu disempurnakan. Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa capaian sebagai berikut, antara lain, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 dapat tumbuh 5,12% year on year, inflasi terkendali di level rendah, rasio utang termasuk yang terendah di G20 di kisaran 39,8%, neraca perdagangan surplus, defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78% PDB untuk Outlook 2025. Stok beras lebih dari 4 juta ton. Program-program unggulan antara lain MBG, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis sudah memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, RAPBN 2026 difokuskan untuk mendukung 8 agenda prioritas yang meliputi: yang pertama, ketahanan pangan; yang kedua, ketahanan energi; yang ketiga, MBG; yang keempat, pendidikan bermutu; yang kelima, kesehatan berkualitas; yang keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; yang ketujuh, penguatan pertahanan semesta; yang kedelapan, akselerasi investasi dan perdagangan global. Sejalan dengan hal tersebut, agar APBN mampu merespon dinamika perekonomian dan menjawab tantangan serta mendukung agenda pembangunan, maka APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah strategi akan ditempuh. Yang pertama, kita akan meningkatkan belanja yang berkualitas dengan mendorong agar belanja berfokus pada 8 agenda prioritas tadi, efisien, produktif, dan sinergi, sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Kemudian kita akan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, dengan mendorong efektivitas reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, mendorong agar sistem perpajakan kompatibel
dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global, sehingga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan inovasi layanan. Sebagai berikutnya adalah mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini ditempuh dengan mengendalikan utang dalam batas aman, mensinergikan peran Danantara untuk akselerasi investasi produktif, dan memanfaatkan sisa anggaran lebih atau SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Melalui pengelolaan APBN yang sehat tersebut, maka 3 fungsi utama APBN yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berfungsi efektif untuk mendukung berbagai program pemerintah, meredam dari berbagai goncangan, dan meningkatkan kesejahteraan demi mencapai cita-cita bangsa. Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kementerian Keuangan berperan strategis dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan menjalankan tugas pokok yang mencakup 1. Perumusan kebijakan fiskal, 2. Pengelolaan utang negara, 3. Pengelolaan aset negara, 4. Pengelolaan kas negara, 5. Pengawasan dan pengendalian, serta 6. Akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi khusus yaitu sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer Negara, dan Koordinator Hubungan Fiskal antara pusat dengan daerah. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar keuangan negara tetap kredibel dan dipercaya, sekaligus menjadi instrumen yang berkelanjutan dalam menjaga hubungan antara negara dengan rakyatnya. Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi strategis tersebut secara optimal, Kementerian Keuangan optimis dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi dan penyertaan fiskal jangka menengah dan panjang. Kemudian kita juga menciptakan aktivitas program pembangunan nasional dan juga ketahanan fiskal dalam menghadapi berbagai goncangan. Target-target yang disusun dalam RAPBN tahun anggaran 2026 yaitu 1. Target pendapatan negara pada RAPBN tahun 2026 ditetapkan sebesar 3.147,7 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara ditargetkan mencapai 3.786,5 triliun rupiah pada RAPBN tahun 2026. Adapun target pembiayaan pada RAPBN tahun 2026 adalah sebesar 638,8 triliun rupiah. Semua akan dikelola secara prudent dan profesional. Apabila dilihat berdasarkan sumber daya dan pengelolaan APBN, rasio belanja Kementerian Keuangan terhadap dukungan penerimaan serta pengelolaan belanja negara semakin efisien dari tahun ke tahun. Izin Pak Ketua dan anggota Komisi 11 DPR RI. Berikutnya, izinkan saya mendelegasikan ketiga wamen untuk dapat menguraikan detail rencana kerja Kemenkyu yang akan dimulai dengan Pak Suhasil. Ya, silakan Pak Suhasil. Izin Pak Ketua. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Ibu Bapak Anggota Komisi 11, bagian kedua dari paparan RKA BA15 ini adalah menguraikan rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026. Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak sekalian, seperti tadi telah disampaikan, Kementerian Keuangan melaksanakan
program pengelolaan keuangan negara yang kami laksanakan dalam 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi. Kedua, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, dan terakhir program dukungan manajemen. Kelima program ini dilaksanakan oleh keseluruhan unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang sifatnya kolaboratif dan bukan segregatif. Kemenq juga melaksanakan tugas khusus melalui 7 badan layanan umum atau BLU, yaitu LPDP, BPDP Sawit, LDKPI, BPD Lingkungan Hidup, PIP, Elman, dan PKN STAN, yang nanti dalam pendalaman juga dapat dilihat secara lebih detail. Ultimate outcome Kementerian Keuangan adalah pengelolaan fiskal yang proaktif dan adaptif untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Ini adalah untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang bertemakan kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Keseluruhan pekerjaan ini kami tuangkan dalam balance scorecard yang bisa dilihat di sebelah kanan, 5 program di dalam kotak, di dalam yang dilingkari 5 tersebut dengan target-targetnya di dalam masing-masing tempat, dan di balance scorecard ini nanti didetilkan lagi ke dalam berbagai macam KPI dan target-target outcome dan seterusnya. Sebelum kami menguraikan detail dari 5 program ini, kami juga ingin menyampaikan di slide yang berikutnya, Kementerian Keuangan menjalankan keseluruhan itu dengan sumber daya yang terus kita kelola untuk menjadi lebih modern dan lebih terpercaya. Ada 77.412 pegawai dari yang kalau kita bandingkan dengan 2019 sebenarnya ini terjadi penurunan. 2019 pegawai Kementerian Keuangan itu 82.468 pegawai, sekarang 77.412 pegawai. Kebijakan-kebijakan SDM kita termasuk memenuhi pegawai baru secara selektif, komposisi kita perhatikan terus, kompetensi kita terus tingkatkan, budaya pegawai, well-being dan juga manajemen, serta pembangunan digital workplace untuk bisa pegawai kita menjadi lebih kompeten dan bekerja dengan secara digital. Didukung juga oleh 19 core applications yang termasuk di dalamnya ada Cortex, CISA, Bea Cukai, Sistem INSW, Span Sakti, MPN untuk perbendaharaan, dan juga SIMAN untuk sistem aset negara. Dan kuncinya adalah kita terus mendukung interoperabilitas dan integrasi dari ekosistem digital ini. Keseluruhannya bekerja di dalam 1071 satuan kerja yang terus kita lakukan penguatan dengan pengawasan internal yang makin kuat dan dengan anggaran sebesar 42 triliun 42,82 triliun. Ini adalah anggaran tanpa BLU dan sekitar 1,03% dari APBN tahun anggaran 2025. Dan tentu kebijakan anggaran kita di sini adalah terus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran digunakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan dari sumber daya Kemenq ini yang terus kita kelola secara efisien. Kalau kita lakukan benchmarking sejak tahun 2020, kita telah dapat mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, dan kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020 sampai 2025 adalah sebesar 3,53 triliun. Dan tentu di tahun 2026 dalam rencana kerja anggaran 2026 kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran, termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan, kemudian perluasan implementasi standarisasi biaya, pengendalian biaya belanja birokrasi, dan juga perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenq di seluruh Indonesia.
Berikutnya, di beberapa slide berikutnya kami akan mulai menguraikan 5 program yang tadi kami telah sampaikan sebagai rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan. Nanti kami mohon izin untuk Pak Wamen Anggito dan Pak Wamen Thomas untuk juga ikut menguraikan program-program ini. Program pertama adalah program perumusan kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi yang kita terus arahkan agar kebijakan ini menjadi makin proaktif, makin adaptif, dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Ada 2 outcome yang ingin dicapai di sini, yaitu 2 outcome utama, dan 2 outcome utama ini disampaikan di sebelah kiri, kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, proaktif, dan adaptif, dengan seperangkat indikator, termasuk di dalamnya adalah rasio defisit terhadap PDB, indeks status stabilitas sistem keuangan, 3 dalam skala 4, dan indeks kinerja kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi. Itu outcome pertama. Outcome kedua adalah diplomasi dan kerjasama ekonomi keuangan internasional yang efektif. Dan anggaran yang dibutuhkan untuk ini adalah di sebelah kanan atas, pagu anggaran 90,03 miliar, tapi kalau ditambah dengan atribusi dukungan manajemen yang utamanya adalah pembayaran gaji, karena pembayaran gaji di Kementerian Keuangan itu disatukan, disentralisasi, namun kalau kita lakukan pengelompokan pembayaran gaji untuk 6 unit eselon 1 yang ada di mengampu program ini, maka total pagunya adalah 446,99 miliar. Program perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan ini diampu oleh 6 unit eselon 1, DJSF, DJSPSK, DJBC, DJPK, DJPPR, dan DJA. Ini yang kami maksud tadi sebagai program yang sifatnya kolaboratif. Beberapa fokus kegiatan kami sampaikan dan highlight 2026 antara lain adalah sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, pemberian fasilitas dukungan insentif fiskal, transformasi kebijakan ekosistem investasi, penguatan kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola ekonomi dan keuangan internasional global, optimalisasi kemitraan dan kerjasama internasional, penguatan stabilitas, pendalaman dan inklusivitas sektor keuangan, serta ekosistem profesi keuangan yang sehat. Program kedua adalah program pengelolaan penerimaan negara, dan Pak Wamen Anggito mohon izin pimpinan dan Ibu Bapak anggota untuk diuraikan oleh Pak Wamen Anggito.